Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di kelas matematika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi kelas 4 bab pecahan. Subbab yang akan kita bahas adalah menyederhanakan pecahan. Baiklah adik-adik, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah adik-adik, kita mulai bisa membahas mengenai menyederhanakan pecahan. Kita harus tahu dulu ya, maksud dari menyederhanakan pecahan itu bagaimana. Jadi, menyederhanakan pecahan itu mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang lebih kecil. Bahkan, kita harus bisa menemukan nilai yang paling terkecil dan tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk memantapkan pemahaman, langsung saja kita mengerjakan contoh soal. Carilah bentuk paling sederhana dari pecahan berikut. 5/25. Saya ingatkan kembali, adik-adik harus hafal mengenai tabel perkalian. Karena pada pembahasan pecahan ini, kita harus menghafal tabel perkalian dan pembagian. 5/25. Bagaimana nilai pecahan yang paling kecil dan yang senilai? Kita bisa membaginya antara pembilang dan penyebut itu dengan bilangan yang sama. 5/25 kita bagi dengan bilangan yang sama. Jika 5 kita bagi dengan angka 5, maka penyebut juga 25 dibagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 itu 1, 25 dibagi 5, 5. Kalau kita hafal tabel perkalian, mudah dan cepat. Pecahan ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Berarti ini adalah hasil paling sederhana dari pecahan 5/25. 1/5. Kita coba contoh yang kedua, yaitu 14/28. Coba kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu. Pembilang kita bagi dengan 2. Penyebut kita bagi juga dengan 2. 14 dibagi 2 itu 7. 28 dibagi 2 itu adalah 14. Hasilnya 7/14. Dari sini bisa nggak kita sederhanakan lebih sederhana lagi? Tentunya bisa. Kita bisa bagi dengan angka 7. 7/14 kita sederhanakan lagi. 7 dibagi 7, 14 dibagi 7, hasilnya 7 dibagi 7 ada 1, 14 dibagi 7 ada 2. Loh, kok cepat? Iya, karena hafal tabel perkalian dan pembagian. Jadi, pecahan yang paling sederhana dari 14/28 adalah 1/2. Seperti itu. Kita menuju contoh yang ketiga. 60
per 90. Ini mudah, sama-sama memiliki nilai satuan 0. Kita bagi langsung dengan angka 10. 60 dibagi 10, 90 kita bagi juga dengan bilangan 10. Hasilnya 6 per 90 dibagi 10, 9. Nah, dari sini apakah ini sudah nilai yang paling kecil? Oh, tidak. Dari tabel perkalian, apakah dalam satu tabel itu ada yang menghasilkan angka 6 dan 9? Ada, yaitu angka 3. Jadi 6 per 9, pembilang itu 6, penyebut itu angka 9. Kita bagi dengan bilangan 3 dan 3. 6 dibagi 3 itu ada 2. 9 dibagi 3 itu ada 3. Jadi, bentuk paling sederhana dari pecahan 60 per 90 adalah 2 per 3. Kalau kita sudah mendapatkan angka 6 per 9, berarti ini masih belum paling sederhana, belum. Yang paling sederhana yang 2 per 3. Kita contoh soal lagi ya. 15 per 45. Lagi-lagi kita menuju ke tabel perkalian. Dua angka ini, dua bilangan ini, 15 dan 45. Ini ada dalam perkalian tabel perkalian 5. Jadi, kita bisa membaginya, pembilangnya yaitu 15 kita bagi dengan 5. 45 sama, kita bagi dengan 5. Hasilnya 15 dibagi 5 itu ada 3. Dan 45 dibagi 5 itu ada 9. Nah, dari sini apakah ini sudah bentuk yang paling sederhana? Kita perhatikan dulu, ini ada 3, ini 9. Oh, tidak. Karena di tabel perkalian 3 itu, angka 3 dan 9 itu masih bisa disederhanakan kembali. Kita tulis ulang, 3 per 9. Kita sederhanakan kembali. 3 kita bagi dengan 3. 9 kita bagi dengan 9. Hasilnya berapa? 3 bagi 3 itu 1. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Jadi, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 15 per 45 adalah 1 per 3. Kita cari contoh satu kali lagi ya. Yaitu angka 24 per 64. Coba langsung kita bagi dengan angka 4 ya. 24 dibagi 4, 64, sama dibagi 4. Hasilnya 24 dibagi 4 ada 6. 64 dibagi 4 ada 16. Apakah ini merupakan pecahan yang paling kecil? Oh, tidak, karena ini masih bisa dibagi lagi menjadi pecahan senilai yang lebih kecil lagi, yaitu kita bagi dengan angka 2. 6 bagi 2 itu 3,
16 dibagi 2 itu adalah 8. Dari sini, bisakah kita bagi lagi dengan bilangan yang senilai antara pembilang dan penyebutnya? Oh, sudah tidak bisa. Ini sudah paling terkecil. Jadi, kesimpulannya, untuk menyederhanakan pecahan, yang pertama, tetap kita harus hafal tabel perkalian dan pembagian. Yang kedua, penyebut dan pembilang harus dibagi dengan bilangan yang sama. Karena apa? Menyederhanakan pecahan itu sama dengan mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dan yang paling kecil. Pada saat suatu pecahan tersebut sudah kita bagi dengan bilangan yang sama, ternyata hasilnya masih belum yang paling kecil, maka kita harus membagi lagi dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan pecahan yang paling sederhana. Seperti ini hasilnya yang paling sederhana. Dari sini semoga adik-adik sudah mengerti ya mengenai menyederhanakan pecahan. Baiklah, pembahasan mengenai penyederhanaan pecahan sudah kita bahas bersama. Semoga bisa membantu adik-adik yang sedang belajar di rumah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.